Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya kedatangan tamu nih, Mas Dodi Rosidi ini, alias biasa disebut Mas Jenggot ya. Jadi Mas Jenggot ini pekerjaannya bergelut di bidang seni ya. Sudah puluhan tahun di bidang seni, termasuk seni bonsai ya Mas Jenggot. Ya bonsai ya juga saya bermain di craft, miniatur, termasuk bonsai ya termasuk bonsai salah satunya saya juga sangat suka sekali. Ya dia sering ikut-ikut pameran di Surabaya, pokoknya di Sragen atau di kota-kota lain lah teman-teman. Nah ini Mas Jenggot ini yang perlu disampaikan ini mengenai bonsai itu tentang apa ya Mas Jenggot? Ini Mas Edi ya, selama ini dalam kontes pameran, selama kita ikuti, saya kadang saya sendiri ini juga belajar sendiri ya, bingung Iya. belajar mencermati hasil dari pameran sendiri. Dan kadang-kadang gini, dalam pameran sendiri kan kalau kita datang, kita diukur, ada kelas mami, ada kelas medium, ada kelas small, bahkan sampai large. Ya di sini kadang-kadang kan posisi diukur kan itu masuk di kelas klasifikasi itu kan. Nah kadang di dalam pendisplayan sendiri untuk kontes kadang itu large berdampingan dengan ada mame, ada medium, ada macam-macam di situ. Ya alangkah indahnya kalau itu diserasikan, mungkin lak berderet-deret dengan lak, medium dengan mediumnya, untuk apa ukuran ini gitu loh. Nah intinya itu mestinya bonsai itu jangan dicampur lah di display Ya, itu ya, penataannya betul. ya. Jadi untuk mame ya mame, Ya, untuk seperti itu, medium lak gitu ya. Nah itu masalah penilaian nanti, unek-uneknya Mas Dodi itu bagaimana ya tentang penilaian seandainya lebih maksimal lagi lah. Ya. Itu sudah tempat dibagi antara mame dan mame, untuk medium dan medium. Iya. Gini Mas Yopi ya, kadang-kadang kan orang sering kali kan teman-teman banyak yang itu kok juaranya kadang ada yang di semua, memang padahal ada barang lot. Kan proses panjang sekali ya, kasihan juga yang mungkin di lak formal apa natural, proses pembuatnya juga panjang. Ada yang di painting mungkin yang kecil tapi cepat selesai. Nah di sini kan rancu untuk penilaian ini, akhirnya sendiri kan juga rancu teman Mas. Coba sampean bayangkan, pengerjaan mungkin yang sebesar itu butuh waktu 10 tahun lebih. Kadang yang kecil pun hanya cukup 1 tahun 2 tahun selesai, karena berbicara kematangan katanya. Ini katanya loh ya. Ya di sini loh Yang ditampilkan di situ gitu ya. di situ udah. Padahal upama yang lak pun kurang dari kematangan sedikit saja, dia kalahkan di sini. Nah ya benar. Ini yang menjadi sebuah polemik. Nah, menurut saya pribadi loh ya, ini unek-unek ini ya. unek-unek ya. Unek-unek menurut saya loh, upama alangkah indahnya kalau tanding itu ya medium semua. Ya, ketemunya mame ya mame, lak ya lak, disendirikan. Dan di situ aja juga dipilah-pilah. Sekarang gini Mas Edi, ada aliran macam-macam ya. Iya. Ada ya katakan formal, informal, dan ada painting, Surrealis. ada surrealis dan macam-macam. Nah di sini cara penilaiannya mestinya kan juga beda lah Mas Edi ya. Ibaratnya gini loh, coba kita pameran lukisan, melihat di sebuah gedung ya. Coba kita kan nggak enak melihat lukisan satu upama realis, kita terfokus di situ melihat sesuatu enak dengan daripada. Setelah itu sebelahnya abstrak ya. Dalam kita melihat sendiri untuk menangkap ini lagi kan sudah beda, harus berimajinasi jadi lagi, berpikir moodnya lagi. seseorang itu imajinasinya sudah terlanjur fokus ke natural, dia lihat sini pecah lagi kan gitu. Ya bonsai seperti itu yang yang kontes-kontes yang sudah ini seperti. Katanya saya melihat lak pinggirnya tuh
satunya sampai small. Duh, Mame ya. Untuk mame apalagi ya. Kita habis lihat lak besar yang kan juga nggak enak kan di situ. Coba kan kita rasakan sendiri. Selagi pelaku seni ya, kita penikmat seni, pelaku seni, coba rasakan sendiri kan kurang enak kan dia. Ini yang perlu di Mas Dedi tadi unek-uneknya penilaian, masalah penilaian antara lak ekstra lak ya, contohnya sama bonsai mame yang istilahnya 15 cm ke bawah lah. Iya. Itu kalau menurut Mas Dedi unek-uneknya itu alangkah bagusnya itu bagaimana? Harus disendirikan. Berarti kalau memang mau mengadakan kontes, ya kontes kelas mame ada, kelas medium ada, kelas small ada. Dan itu disendirikan, ditandingkan di situ. Ya upama kalau ada kejuaraan, ya kejuaraan itu masing-masing. Berarti ini juaranya mame, ini ya, juara ya, 10 besarnya ini. Itu dipisah, jangan dong. Coba kadang setelah penilaian penjualan penancapan, iya kan? Ditancapkan di tempat apa itu tersendiri, dijejer-jejer 10 besar kan kadang-kadang. Kadang ada besar, ada mbak di situ, ada semua. Bayangkan kita kan nggak enak. Terus lagi ini gini, untuk pemula mungkin penikmat awal yang bonsai akan bingung ini, pasti itu bingung. Loh, juaranya seperti ini, padahal itu bagus, ini bagus. Apa ya penyebabnya? Kadang kecil yang juara tuh. Aneh deh, orang akan bermainnya kan bingung ada. Yang pemula, bagi orang paham sih nggak masalah Mas Evi itu. Terkadang itu bonsai mame atau semal ya, dia sudah mateng lah. Jadi kriterianya sudah terpenuhi. Terus yang ekstra lak itu sebenarnya juga sudah antara keseimbangan anatomi, mungkin dia kurang rapat sedikit gitu. Itu bisa kalah sama yang small Mas Dedi. Kalau perfect betul. Nah itu keluarnya sebagai Mas Dedi yang sering mengikuti kontes-kontes di luar kota, itu keluarnya untuk seumpama Mas Dedi yang punya bonsai lak ya, ekstra lak itu keluarnya apa yang ada di unek-uneknya Mas Dedi? Secara kita berangkat saja ya, umpama pohon besar, satu sudah biaya transportasinya, membutuhkan tenaga orang banyak. Biaya pendaftaran juga beda. Ini terus pengerjaan lama lagi, apalagi ya. Coba kita bayangkan, terus kita tanding di situ, terus kalah dengan namanya small atau mame. Nah di sini loh. Mestinya kan mestinya kalau enggak maksud Mas Dodi, mestinya kalau enggak kalah jauh minimal kita kalah rapat sedikit, kalah kematangan sedikit, minimal masih ada kebijakan sedikit lah atau gimana? Ini Mas Evi, saya enggak membahas yang tentang itunya tadi karena sudah berjalan seperti ini ya. Maksudnya ini unek-uneknya Mas Dodi ya menurut ini mestinya kalau itu seperti itu terus kan juga nanti tidak melatih apa ya, cara kita melihat bonsai itu enak. Mau kelas mana, coba kalau sampai mau tanding burung aja ya. Oh saya bawa tanding cecak hijau aja, bawa cendet lah tuh, kan beda-beda. Nah seperti itu, bonsai pun juga gitu. Saya mau berbenjing, saya akan tanding di benjing loh. Panorama. Loh, ini dampak positifnya. Nanti seorang pemain bonsai akan mempunyai banyak bonsai atau punya gacu kan? Ada dia ingin menandingkan ikut yang panorama, ikut yang mame, ikut yang small, medium, dia pasti akan menyiapkan gacu sendiri. Otomatis bonsai semakin ramai, semakin dilihat. Karena tidak melulu pada bonsai itu aja ya, gitu loh. Kan dampak positifnya loh ini ya. Kalau saya berpikir seperti itu. Jadi intinya untuk bonsai mame, bonsai small, bonsai ekstra lak itu alangkah bagusnya menurut Mas Dodi, unek-uneknya itu alangkah bagusnya itu dibagi-bagi, disendirikan ya untuk kelas lak sendiri, ukuran dan juga aliran itu ya juga susah Mas. Sekarang panorama ini sama-sama mame ya, panorama mame, panorama formal. Tanding di situ, ya juga nggak enak, nggak indah. Karena yang dinilai ini, kalau panorama kan meliputi sebuah bebatuan, kita berimajinasi tentang pemandangan, sebuah gunung yang tinggi. Terus ketemunya dengan pohon tunggal kan ya juga formal, ya. Cara
ini harus disendirikan juga. Makanya ya memang ribet sekali. Ya, jadi itu memang itu begini Mas Dodi. Mungkin kalau seperti itu untuk agar pemula penonton itu mungkin tidak bingung, seketika melihat itu ya. Juga penonton yang awam pun enak menikmati. Jadi nanti bisa seumpama kelas itu disendirikan antara panorama dengan bonsai purman, mungkin orang itu bisa melihat oh panorama yang lebih bagus itu yang seperti ini itu. Kelihatan gitu ya. Jadi kacamatanya penilaiannya berbeda ya, antara bonsai formal dengan bonsai panorama ya. Tuh di sini kan akhirnya terjadilah nanti bisa foreplay. Ya. Tidak bisa dimainkan. Tidak harus wah ini besar karena ini bagus, nah, ini selesai kecil tapi perfect. Lah ini harus juga nggak enak Mas Ebi. Lah menurut saya ya semoga saja ini ada perubahan gitu seperti mudah-mudahan kedepannya lebih ke foreplay gitu, tanding itu pun juga semangat kita untuk tarung gitu ya juga enak gitu loh. Bonsai kan juga ya untuk dinikmati, kalau tidak ada pertandingan ya juga nggak enak kok Mas Devi aslinya. Wah semangatnya kan cuma di situ. Ya, makanya bermain bonsai kan ya ada dua kan ya, kalau ini untuk pribadi apa untuk kontes kan ngono kan. Kalau untuk pribadi kita nggak usah bahas. Kalau mau untuk indah-indahan di rumah nggak usah kita bahas. Memang di kontes itu memang tidak ada hadiahnya ya Mas Dodi. Tapi kita itu semangat kita untuk berkarya, untuk membuat bonsai. Kalau memang penilaiannya, penataannya bagus, di kontes itu penataannya tertata dengan seperti tadi yang disebutkan lak campur lak, medium sama medium, mame pasti enak. Enggak seperti ambulan, enggak semrawut gitu ya. Waduh lihat bonsai besar terus lari ke kecil. Coba mata kita loh, kan kurangnya juga melihat pun juga enggak enak, pasti itu. Seperti di luar negeri kan sudah ada Mas Dodi ya, khusus panorama, ada. Khusus formal kayaknya ada itu ya. Khusus medium ya di medium, di small ya small. Khusus natural gitu ya. Nah, yang saya harapkan seperti itu. Itu menjadikan nanti apa ya, penjurian pun ya foreplay betul-betul di kelasnya masing-masing ya. Gendernya masing-masing. Jadi di kelasnya, di ukurannya bisa dinilai dengan mana yang lebih bagus gitu ya. Jadi pemula pun tidak bingung ya. Tidak bingung. Wow itu besar sama besarnya. Oh ini kalah mateng kok sama ini. Mungkin seperti itu ya. Nah ini teman-teman, ini cuman unek-unek ya teman-teman. Kita bukan kita menyuruh seperti itu, bukan. Ini cuman unek-unek dari teman-teman bonsai. Terkadang ada perdebatan di sana itu tentang bonsai mame dan ekstra lak atau di pameran yang penilaiannya antara panorama, pancing, mame, ekstra lak itu tercampur ya teman-teman. Nah, ini cuman unek-unek lah. Nah ini Mas Jenggot ya. Menurut Mas Jenggot, yang tadi ada pokoknya Mas Jenggot sebagai seniman ya, tidak hanya di bonsai aja ya, yang sudah lama bergelut di bidang seni, khususnya untuk bonsai. Untuk bonsai itu menurut Mas Jenggot itu bagaimana toh membuat bonsai yang sebenarnya, yang menurut Mas Jenggot bonsai yang istimewa lah, itu bagaimana Mas Jenggot? Ini cuman sedikit ingin tahu lah, teman-teman juga mungkin ingin mendengarkan ya. Ini loh Mas Ewi, aslinya kita bermain bonsai, konsep bonsai sendiri itu kan sebuah replika alam. Jadi pohon yang besar, yang tinggi, yang rindang, yang angker dan serem pun kita miniaturkan kan. Iya. Kita pindah di pot dengan imajinasi yang kita harapkan seperti itu kan ya. Seperti alam itu. Nah, kadang-kadang banyak teman-teman itu yang dalam penggarapan sendiri kadang-kadang keluar dari konteks itu. Oh iya. Banyak sekali keluar dari konsep itu ya. Konsep. Tapi itu sah loh. Namanya soalnya itu barang-barangnya sendiri. Bukan gini barangnya sendiri otomatis Mas. Tapi karena dalam orang berkarya itu
sah kuncinya. Apapun dia mau buat apapun Sah. itu sah sekali. Cuman kita kan cuman Nah sekarang kan kita kembalikan lagi, karya ini untuk kita nikmati sendiri pribadi ya, apa untuk orang lain? nah, gitu kan bedanya di atau situ. untuk dikonteskan ya. Ya, termasuk orang lain itu kan ya juga Ya, soalnya dikonteskan itu ada curi, ada dinilai orang banyak lah. dinilai orang banyak dia. Nah itu menurut Mas Dodi itu bagaimana ya tentang bonsai yang menurut Mas Dodi ini bonsai yang berkarakter, yang pokoknya yang bagus lah setengahnya. Ya, Menurut Mas kalau Dodi. menurut pribadi saya lah, ini tidak menyinggung yang lain. Ya, ya, ini nantinya. unek-uneknya kan unek-unek sendiri saya. ya. Kita ini semua belajar ya Mas Edi. Berarti melihat sesuatu sosok bonsai Ya, bener. yang bagus itu menurut saya tuh ya proporsional. Proporsional proporsional. pasti, Itu pasti bakunya di situ. anatomi pasti, Anatomi. bahan bagus pasti ya. Pasti. Itu Ya, kalau dikonteskan ya Mas Dodi kalau ya. Untuk dikonteskan, ini untuk ini penilaian standarnya. orang banyak ya, ya standarnya. bahasa standar saja. Ya mestinya yang juga proporsional antara tangan, batang anak tangan, rantai sampai seperti itu. Terus dimensinya keluar. Juga ruang dalamnya kuat di situ. Jarak dekat dan jarak jauhnya kita lihat juga hidup. Apa yang ada di alam. Coba kita kadang dibayangkan di alam ya Mas Epi. Wah, ada pohon terbesi pohon besar. Dari jarak jauh kan kok enak. Ya kan? Jarak jauh dilihat, wah, luar biasa. Dan itu terap-terapannya juga bagus. Ya kan? Dan itu pasti di situ ada lubang, ada ruang. Itu pasti enggak rapet gitu udah. Aslinya itu ada ruang. Coba kamu masuk ke dalam di bawah pohon itu. Lihat dari atas. Kita lihat bawah ke atasnya kan. Wah, pencabangannya, perantingannya. Coba baru kita imajinasikan, aplikasikan ke. Gini Mas Dodi, terkadang itu setiap pohon kan berbeda-beda Iya, ya karakter iya, hidupnya iya. di alam. Ya. Jadi pohon trembesi sama arabica sudah lain loh Mas Dodi. Iya betul. Gini, Di kadang alam. kadang kita melihat di alam seperti ada kita pernah lewat cari bahan bonsai ada di tebing. Wah, di tebing mungkin kena erosi atau kena apa akan jatuh. Wah, menjadikan sebuah eksotik. Gasket ya. Gasket eksotik. Wah, bagus sekali pohonnya. Nah, kita kan aneh terekam itu kan, imajinasi ke situ. Nah, kadang kita tuangkan di sebuah replika gitu, miniatur bonsai ini. Nah, dalam penataan sendiri, bahasa kita melihat ke dia sangat jauh kan, tinggi karena. Iya. Nah, kadang komposisi untuk pemasangan batunya sama Ya. pohonnya aja sudah ada. Nah, gayanya boleh, Iya. tapi batunya tidak menyesuaikan kalau ini jarak pandang jauh. Terkadang Batunya- begini Mas Dodi. Batunya nggak imbang dengan pohonnya. Iya, iya. Bahkan besar pohonnya bisa-bisa ada tuh. Banyak Ya. sekali saya lihat tuh. Saya tahu maksudnya dia melihat itu untuk diaplikasi, tapi kurang pas. Jadi Kadang kurang berkarakter kurang seperti berkarakter di alamnya alamnya ya. itu. Nah itu jadi menurut Mas Dodi itu kalau sudah bonsai hidup di tebing itu bagaimana Mas Dodi? ini Mas Epi ya, bermain bonsai ini ya juga sewu loh ya. Perlu SDM tingkat tinggi dalam tersebut. Oh, Mas Epi. iya, iya. Ya, bukan sekedar anak. Ya gitu sewu. Bukan sekedar Oh, keterampilan udah, ya. Oh, udah beda. Ini karya yang tidak ada habisnya. Insting ya, jiwa ya. Jiwa. Karya yang tidak ada habisnya loh Mas Epi. Iya, iya. Ya, upama kita membuat suatu kerajinan atau pelukisan apa selesai tanda tangan kita. Iya. Ini kita tidak bisa ada habisnya. Nah, ini hidup. Kita ya. tidak pernah selesai untuk garap ini. Perubahan sampai terus. kita mati loh Iya, ini. iya, iya. Atau pohonnya yang mati. Harus Ya selesai. kalau kita rawat dengan baik insya Allah dia akan Ya. bisa bertahan sampai berpuluh-puluh Makanya tahun. Kalau bicara konsep alam, ya buatlah seperti alam. Mm. Kalau ingin di luar imajinasi yang kita lepas, bebas, surrealis biasanya, ya, ya ditempatkanlah di posisi yang seperti itu. Gitu loh maksudnya. Ada porsinya masing-masing kok Mas Epi. Mau di sini di Indonesia itu ya banyak sekali kok. Ada yang suka surrealis, ada yang. Nah itu ya juga larinya ya beda-beda ya. Gini Ya. Mas Didi, Tergantung ini balik tempatnya, Mas lagi Didi. tentang setengahnya bonsai on the rock lah. Itu kan juga Ya, masih di atas bonsai ya. ya. On the rock itu juga
Ya semuanya sebenarnya pancing pun juga bonsai Mas Dedi. Soalnya tatanan pohonnya kan dibikin proporsi anatominya seperti bonsai ya. Sebenarnya juga bonsai meskipun berjajar-jajar. Ini tentang itu loh, yang banyak itu begini Mas Dedi ya. Kayaknya kita bikin bonsai on the rock seperti menggantung di tebing tadi, seperti awal tadi yang kita bicarakan. Itu terkadang kita dipaksa harus, terkadang kita itu banyak yang batu itu jangan besar-besar, harus kecil. Nah itu kan bagaimana ya Mas Dedi? Soalnya pohon di tebing itu kan kita memperlihatkan harus seperti benar-benar di atas menggantung seperti tinggi gitu ya. Kalau kita kasih batu kecil di pinggir akar itu kan bagaimana ya Mas Dedi menurut Mas Dedi? Menurut saya sih ya bagus-bagus saja tapi kurang mengena. Kurang berkarakter seperti di alamnya gitu ya. Kurang punya roh, bahasa feeling. Kurang. Jadi belum tersirat ya. Belum tersirat. Tersurat sudah mungkin masih dilihat ya. Bisa tapi dilihat. Tersirat di hati belum ya. Belum ada gregetnya. Ya, itu ya bahasanya. Jadi let's berbicara tebing. Itu harus jarak jauh, tinggi ya. Jarak jauh, bukan jarak dekat. Nah ini rata-rata jarak pandang ya. Yang dikonsepkan di dalam pot itu rata-rata jarak dekat. Ya. Lah ini loh kadang ini. Jadi berbicara jarak pandangnya ya. Memang batu ini tanding batu ini unik aslinya. Iya. Seru kalau di kelas kontes ada lagi sekarang lagi tren panorama ini. Itu aslinya seru. Perlu imajinasi ya. Juri yang juga di bidangnya itu. Iya, imajinasi yang luar biasa itu. Soalnya itu tidak hanya menilai pohon aja ya. Posisi estetikanya, penempatannya, batu dengan pohon, masuk akal enggak ya? Jadi ngemet apa enggak ini? Terus cara penataannya juga, komposisinya loh. Tapi semua itu intinya kita itu harus membuat seperti di alamnya ya, entah itu di tebing, entah apa gitu ya. Pokoknya itu ya. Tebing itu jarak jauh Mas Edi. Berarti jarak pandang kita melihat berimajinasi itu bayangan kita tebing tidak jauh. Tebing pendek tidak ada Mas Edi. Iya. Itu tidak tebing. Perspektif jarak pandangnya itu lain sama bonsai formal ya. Kadang pohonnya itu dalam menancapkan di batuan itu tidak terpikirkan pohon ini kok bisa seperti ini di alamnya, karena mungkin perjalanan matahari dia tidak bisa terkena matahari, tersorot ada tebing-tebing ini, jadi tidak sehat dengan posisi dia terbentur belakangnya sama tebing, nggak sinar matahari nggak bisa ya. Akhirnya dia harus berpikir ke situ juga, logika jadi, alam. Berarti logika alam kita gunakan betul. Berarti kita konsepkan. Berarti ini untuk membuat bonsai seperti itu pemikiran kita double ya Mas. Ya, makanya tidak hanya bonsainya ya. Saya katakan SDM kelas tinggi di situ Mas Zepi. Iya. Maksudnya di bidang seni loh, bukan SDM keseluruhan loh. Bukannya ini cuman membahas tentang unek-unek kita loh teman-teman ya, tidak kita menyinggung yang situ-situ, tidak ada. Ini cuman sama Mas Jenggot ini cuman bicara tentang keilmuan seni sesuai dengan karakter pohon di alamnya. Ya, itu kan selera juga ya teman-teman. Jadi kita semuanya itu sah sebenarnya, membuat bonsai itu sah. Mau diapakan itu tergantung teman-teman. Cuman ini bicara membuat bonsai yang benar-benar detail, yang kelas kontes atau benar-benar detail. Jadi kalau bisa ya Mas Dedi, berkarya itu harus detail ya Mas Dedi ya. Membuat sesuatu miniatur, namanya miniatur. Itu harus detail. Umpama gini, sampai dipeseni ngelukis wajah saya mungkin tak peseni kalau Anda. Sampai gambar, wah suruh matanya mirip matanya Mas Dudi tak berbiru kayak orang Eropa. Loh, saya pasti komplain. Karena tidak seaslinya itu tidak persis. Lah bonsai pun ya tidak sama Mas. Itu ya. Bagusnya ya alam itu ya ikuti alam itu. Sama pohon itu punya karakter tersendiri tuh Mas. Punya power, punya aura tersendiri. Dia tuh punya.
Jadi dia punya Jangan ciri kita khas paksakan sendiri. dia. Kita harus berkolaborasi dengan pohon bahasanya. Iya, iya. Bahasa ini kita harus Maunya share. apa? Iya, pohon ini. Kita tinggal hanya mengikuti gerakan dia, kita ikuti. Kalau memang kurang begitu ya, kita benahi. Tidak harus dipaksakan. Jadi gitu. kita Bahasa mendapat- pohon pun kita juga ikuti. ini gini Mas, jadi kita mendapat bahan dari alam donggelan lah setengahnya ya. Berarti kita tinggal mengikuti apa yang ada ya. Nah, Kita sudah ada bawaan akar, batang, mungkin cabang, itu kita tinggal meneruskan mengikuti betul. apa yang ada itu Mas Pasti Didi. nanti akan keluar karya yang hebat. Karena Nyun Sewu dan alam itu sendiri sangat luar biasa. Karya alam itu luar biasa. Iya, iya. Tidak ada yang bisa menandingi. Makanya kita hanya tinggal mengikuti dan perhatikan aja. Pasti saya yakin karya itu akan hebat. Ya ibaratnya begini teman-teman, kita membuat bonsai natural lah ya setengahnya. Natural itu kan banyak, ada formal, ada slanting, itu termasuk tegak, formal tegak itu termasuk juga natural ya teman-teman. Natural itu maksudnya di alam itu ada gitu ya, ya seperti di alamnya gitulah teman-teman. Contohnya begini teman-teman, saya mau pesen lukisan, foto saya Anda lukis sesuai dengan wajah saya ya, natural lah, asli ya. Jadi kalau asli itu kan harus persis ya teman-teman. Nah si pelukis membikin, jadi seseorang itu hidungnya mancung dibikin tidak mancung, matanya nggak sipit dibikin sipit. Nah itu kan bagaimana teman-teman? Nanti yang pesen marah no kalau seperti itu. Ini cuman contoh aja ya teman-teman, ini. Itu contohnya seperti itu ya. Jadi kita harus sesuai dengan naturalnya ya. Pohon tegak lurus ya kita bikin bagaimana lah di alamnya seperti itu. Pohon berliku-liku ya bagaimana kita mengikuti dasarnya itu ya. Ini ada yang perlu diunek-unekan lagi Mas Dodi tentang tadi. Ini masih sekitar tentang bonsai yang menurut Mas Dodi yang bagus. Ini bermain bonsai awali dasarnya. Ya betul tadi. Awali dasarnya dulu Mas Hedi Iya. ya. Kalau kita konsep alam, ya buatlah persis seperti alam. Meskipun itu gaya ekspresionis, Bebas, gaya panorama, Bebas. tetap kita pakai acuan pohon di alam ya Mas Pohon Dodi. di alam. Nah, ya, Ya wong, ini kan sebuah replika, sebuah apa ya, miniatur kan. Kita tuangkan di sini. Ya, supaya kita bisa menikmati indahnya pohon bau besar, kesan angker, kesan semuanya di situ tertan. Pohon kalau besar tua itu kan wah luar biasa Iya. kan gitu. Lah, iya kita lihat di Jadi ini, kita harus ya, kita belajar lihat. di alam no Mas Dodi ini. Oh iya, memang Minimal harus tahu pohon di alam yang ya, benar-benar tahu tua. makanya sebelum menggarap bonsai itu Iya, iya. amati dulu pohon besar. Iya, iya. Amati dan rasakan. Terus dari jarak dekat, jarak jauh, amati semua sih. Sampai kita betul-betul, Perantingannya, ya, pencabangannya ya. Oh, seperti ini. Baru kita menguasai melihat itu aja. Baru kita tuangkan buat. Tidak kita membuat terus berimajinasi sendiri seperti itu.